Coba jujur sebentar. Berapa kali dalam hidup Anda bilang, gue mau berubah, mulai besok gue disiplin, tahun ini gue beda. Dan berapa kali itu benar-benar kejadian. Masalahnya bukan karena kita kurang niat, tapi masalahnya karena cara kita memahami perubahan itu keliru. Kita menganggap perubahan itu harus besar, terasa, dan dramatis. Padahal perubahan besar justru yang paling sering gagal. Dan menariknya ada satu bangsa yang dari awal tidak pernah percaya pada perubahan besar. Bangsa itu adalah Jepang. Dan ada satu prinsip yang sering dipegang oleh mereka. Prinsip itu disebut Kaizen. Video ini bukan untuk bikin Anda termotivasi. Video ini untuk bikin Anda tidak lagi berbohong pada diri sendiri soal perubahan. Kita hidup di era over information. Buku self improvement ada ribuan, video motivasi ada jutaan. Dan ironisnya tingkat konsistensi manusia justru menurun. Kenapa bisa seperti itu? Karena informasi memberi ilusi progres, merasa sudah tahu sering disalahartikan sebagai sudah berubah. Padahal tahu dan melakukan itu dua jenis dunia yang berbeda. Kaizen berdiri di posisi yang berlawanan dengan budaya ini. Ia tidak peduli Anda tahu atau tidak. Ia hanya peduli pada satu hal. Hari ini Anda melakukan atau tidak. Kaizen sering diterjemahkan sebagai perbaikan kecil setiap hari. Kalimat ini benar tapi sering disalahgunakan. Banyak orang menjadikan Kaizen sebagai alasan untuk bermain aman, untuk tidak serius, dan untuk tidak mengambil tanggung jawab. Padahal Kaizen justru brutal, karena ia menuntut konsistensi jangka panjang. Lebih mudah bekerja keras 7 hari daripada disiplin ringan selama 3 tahun. Dan Kaizen memilih yang kedua. Sejarah Kaizen sendiri lahir dari realitas pahit. Kaizen tidak lahir dari bangsa yang sedang jaya. Jepang pasca Perang Dunia Kedua, kalah perang, ekonomi hancur, moral runtuh, tidak punya sumber daya alam yang besar. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada ruang untuk ego, tidak ada ruang untuk mimpi besar tanpa sistem. Amerika membawa konsep quality control. Deming membawa PDCA, statistik, efisiensi, dan sistem. Tapi Jepang melakukan satu hal yang berbeda. Mereka menurunkan ide besar menjadi kebiasaan kecil. Di Barat, manajemen adalah urusan atasan. Di Jepang, semua orang bertanggung jawab pada perbaikan kecil. Itu bukan strategi bisnis, itu perubahan budaya. Dan ada perbedaan cara berpikir Barat versus Kaizen. Budaya Barat bertanya, targetnya apa? Kaizen bertanya, prosesnya benar atau tidak? Budaya Barat fokus pada hasil, sedangkan Kaizen fokus pada kebiasaan. Dan di sini banyak orang salah paham. Mereka mengira fokus pada proses berarti tidak ambisius. Justru, Kaizen itu mengambil ambisi jangka panjang, bukan ambisi emosional. Dan ambisi tanpa sistem itu adalah halusinasi. Secara biologis, otak manusia tidak suka perubahan yang besar. Perubahan besar dalam artian adalah ancaman. Makanya, resolusi tahun baru gagal, diet ekstrim gagal, jadwal disiplin ketat gagal. Semua itu bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda melawan desain otak Anda sendiri. Kaizen tidak melawan otak, ia menyiasatinya. Perubahan kecil tidak memicu resistensi karena terasa aman, dan justru karena aman ia bertahan. Motivasi itu candu. Ia memberi rasa bergerak tanpa benar-benar bergerak. Banyak orang kecanduan semangat tanpa alergi pada rutinitas. Kaizen tidak memberi rasa wah, tapi ia memberi rasa jalan. Dan ini tidak populer karena Kaizen tidak bisa dijual dengan clickbait. Kalau perubahanmu harus dimotivasi terus, itu bukan perubahan, itu hiburan. Kaizen tidak menuntut Anda jadi orang baru besok pagi. Ia hanya menuntut satu hal, jangan berhenti. Baca 2 halaman, rapikan 1 sudut hidup, perbaiki 1 kebiasaan kecil. Tidak heroik, tapi konsisten setiap harinya. Dan orang yang sanggup melakukan hal kecil setiap hari
biasanya akan menang di jangka yang panjang. Dan kesalahan terbesar dalam Kaizen bukan lambat, tapi berhenti diam-diam. Bukan gagal satu hari, tapi menyerah tanpa sadar. Kaizen tidak menghukum kegagalan, Kaizen menghukum ketidakhadiran. Kaizen tidak menjanjikan hidup mudah, ia menjanjikan hidup yang masuk akal. Jika Anda lelah dengan rencana besar yang tidak jalan, lelah dengan motivasi yang cepat habis, mungkin masalahnya bukan pada Anda, tapi pada cara Anda mendefinisikan perubahan. Dan mungkin yang Anda butuhkan bukan ide baru, tapi komitmen yang kecil yang tidak Anda tinggalkan. Dan di episode berikutnya kita akan bahas Ikigai, bukan tujuan besar, tapi alasan kenapa seseorang mau hidup konsisten tanpa dipaksa.